Di What With West kali ini kelihatan beda ya. Gue pakai jas, lagi ada di Metro TV bersama Bung Valentino Reza, sportcasternya Metro TV. Kita bicara bincang-bincang bagaimana sih jadi sportcaster itu. Dia memulai dari mana? Satu perguruan sih di kampus, tapi beda usianya cukup jauh lah. Saya Kelihatannya aja jauh. Iya, saya masih 25, dia waktu itu 24. Boleh cerita ke teman-teman bagaimana sih proses lu menjadi sportcaster dan sekarang menjadi wajahnya sport Metro TV gitu. Waduh, kayaknya berat banget. Sorry produser Metro TV kalau gue nyebutnya wajah sportnya Metro TV. Waduh, ya perjalanannya ya panjang lah, tapi dijalanin aja gitu kan. Intinya harus suka sport dulu. Nah, di sebelah saya ini nih salah satu sosok yang buat saya suka dengan sport begitu, dengan tulisan-tulisannya dulu di tabloid bola ya, Bung Wesley ya. Dulu saya sempat magang jadi bawahannya Bung Wesley dulu. Oh sempat ya? Oh iya. Pernah lupa gua. Ya di situ banyak belajar sport. Intinya suka dulu sama sport. Oke, diawali dari suka. Iya, dari suka dulu, harus suka dong. Ya, ya. Harus antusias, harus ngikutin juga. Jadi dulu sempat baca-baca soal sport, soal bola, apapun itulah kita baca-baca lah. Zamannya dulu lagi hype-hype-nya tuh, lagi tinggi tuh soal tabloid olahraga ya kan. Zaman saya SMP udah mulai baca-baca soal itu. Dan akhirnya suka, akhirnya jadi kuliahnya juga wartawan gitu loh Bung Wesley. Dari situ mulai belajar nulis. Intinya sih saya mulai dari cetak Bung Wesley. Dulu nggak kenal apa itu TV. Kerjanya seperti apa. Nggak ada basic kerja TV gitu. Nggak ada. Basic kita penulisan cetak. Wartawan, penulisan cetak, dan nggak ada kepikiran juga jadi presenter. Apalagi sportcaster gitu, Bung Wesley. Jadi memang ya kita jalanin aja. Waktu itu memang saya lagi butuh kerjaan, ya kan? Seperti biasanya lulus kuliah butuh kerjaan, ngelamar, akhirnya jodohnya saya di Metro TV. Udah berapa lama? Dari 2011. 2011. Iya. Sekarang tanggal 15 Oktober 2021. 10 tahun lah. 10 tahun. Ya, sekitar 10 tahun banyak belajar di sini. Ada nggak kuncinya bagaimana belajar di depan kamera? Kan nggak gampang ya. Kalau kita bicara depan orang enak, tapi bicara depan kamera, kalian pikir gampang ya bicara depan kamera? Susah. Nah, gimana awalnya Reza mulainya? Iya, awalnya susah banget ya. Biasa ngomong terbata-bata dan sebagainya. Ada salah-salah dong ya? Ada salah-salah banyak banget. Udah nggak cuma 1, 2, 3 salah doang. Banyak banget salah-salah. Tapi ya itu tadi balik ke kitanya mau belajar apa enggak kan. Jadi di rumah tuh selalu ngobrol sama kaca. Jadi kayak orang aneh. Oh, oke. Jadi dari kantor gitu kan, misalnya dapat penugasan apa, kita bikin teksnya kan, kita bikin naskahnya, kita baca sendiri tuh depan kaca di kamar mandi, di kamar gitu kan. Buat ini aja, buat pengenalan medan di studio nanti seperti apa kan. Dan juga dibantu juga karena masuknya sebagai reporter olahraga, jadi ada peluang juga untuk ngomong di depan kamera juga kan. Melaporkan gitu ya, reporter pegang mic gitu ya depan, ataupun apalah event-event olahraga. Jadi memang bertahun-tahun ya saya belajarnya, mungkin sekitar 2011 saya masuk Metro TV, 2013 ada castingnya. Artinya dari proses casting itu saya mulai belajar ngomong di depan kamera. 2014 baru jadi presenter olahraga di Metro TV gitu begitu. Tapi memang di sini kan nggak ada spesifik lo presenter olahraga, lo presenter politik, semua harus bisa. Jadi memang ya karena saya lebih seringnya ke acara-acara olahraga, jadi mungkin dipikirnya sportcaster, tapi kalau di sini lebih ke anchor gitu. Tapi karena rumahnya ini sport, di program sport ya kita anggap aja Reza orang sport yang khusus. Tapi kalau lihat program talk show bincang-bincang di Metro, sportnya kan emang lebih banyak. Iya, betul. Reza. Iya. Jadi cermin adalah salah satu tempat belajar. Kalau sekarang ada gadget lebih memudahkan dong ya, direkam. Kalau dulu kan nggak ada, mungkin orang bicara tapi yang nonton siapa, kita ngomong di kaca. Tapi kalau sekarang direkam gitu ya. Iya, direkam. Ya kalau sekarang mungkin, tapi saya lebih tertarik justru ngomong ke kaca ya, nggak tahu kenapa. Mungkin karena kebiasaan gitu kan. Tapi direkam nggak pas ngomong ke kaca itu? Enggak direkam. Jadi benar-benar kayak
Karena biasanya kalau saya pakai gadget gitu justru ke distract gitu loh. Oh. Aneh juga sih. Jadi saya lebih familiar dengan belajar di depan Untung- kaca. Ya, Untung kacanya nggak ngebalas. Jawab langsung jawab kabur. bicara gitu. Apalagi tengah malam kan lagi belajar. Berarti gini, buat kalian yang Iya. mau jadi sportcaster atau announcer atau di dunia pekerjaan TV, Ya, background ilmu yang dimiliki itu nggak mesti harus sekolah di dunia Iya. di broadcast atau di apa ya sekarang pendidikan kampus-kampus yang mengadakan ilmu bicara depan publik Public atau speaking public begitu speaking kan, atau iya. enggak. Jadi mereka yang istilahnya dari belajar media cetak menjadi TV itu belajar otodidak dan Otodidak. melihat orang kali ya. Melihat orang dan juga pastinya kan di Metro TV juga ada tenaga ahli Ya. yang mengajari saya basicnya seperti apa. Tapi intinya dari awal tuh harus suka dulu. Kalau mau ke sport ya suka di sport. Kalau misalnya mau ke politik ya harus suka sama politik. Ekonomi ya harus suka sama ekonomi. Jadi ketika teman-teman ada di depan kamera tuh kelihatan antusiasnya, kelihatan into sport. Kalaupun tidak suka sport tapi kecebur di sport, buru-buru ngejar apa ya cara mencintai sportnya ya supaya kalau mau bertahan di sport atau di ekonomi di politik buru-buru nyebur gitu ya supaya jangan hanya jadi batu loncatan sayang harus diselami lebih dalam lagi begitu karena memang ini kan lingkungan yang dinamis begitu kan. Kita kan nggak tahu dari kuliah kita apa, kerjanya apa, kan banyak yang mengalami seperti itu kan. Jadi sebenarnya gali semua yang ada, ambil peluang yang ada, manfaatkan itu dan juga dalami hal tersebut. Begitu sih. Pasti bisa, apapun pasti bisa. Kalau ada nanya bentuk tubuh, bentuk wajah mempengaruhi nggak? Bentuk tubuh jelas. Harus jaga makan. Jangan kayak gue gitu. Harus jaga makan. Jaga makan. Pokoknya harus rata lah perut. Kayak Cristiano Ronaldo lah. Jangan kayak Neymar. Ya nggak mesti segitunya, tapi yang jelas harus fit. Harus fit itu penting. Kalau wajah dan sebagainya menurut saya justru yang sekarang yang lebih penting itu justru karakter ya. Oh, karakter. Iya, seseorang punya karakter itu yang akan lebih dikenal ya. Kalau menurut saya dibandingkan dengan ganteng, cantik gitu. Kumpulan dari fisik. Karena banyak ya ganteng, cantik banyak. Timbang karakter yang susah ya. Iya, karena kan public speaking harus into ke penonton kan. Ya. Harus attach, penontonnya harus attach ke kita gitu. Jadi itu yang membuat kita lebih dikenal, lebih populer begitu kan, ibaratnya seperti itu. Yang jelas memang karakter bagi saya sih lebih penting dibandingkan dengan fisik ya. Kalau menurut saya seperti itu. Tapi kalau kita suka sama orang dilihat ya jadi tahu diri juga lah. Kalau lu nggak suka melihat seperti itu ya tahu dilihat juga. Gue akan disukain orang nggak kalau muncul gitu, kecuali lu yang berkarakter tadi ya. Iya, jadi ya tapi itu kembali lagi ke penilaian dari penonton masing-masing sukanya yang mana kan. Tapi kalau penilaian dari saya ya karakter itu harus dibangun dari nol, dari awal ketika lo misalnya menyukai olahraga atau lo menyukai bidang lainnya, ekonomi, politik dan sebagainya, ya karakter lo harus dibentuk dulu di situ. Artinya dalam membentuk karakter ya butuh latihan tadi. Berarti tadi nggak mesti harus belajar dari dunia broadcast, cintai pekerjaanmu dan mungkin cari karakter yang cocok untuk membawakan atau untuk berterjun atau mendalami profesinya. Bener, gitu. Karena kan referensinya makin banyak kan sekarang kan, dari YouTube, dari apapun itu. Kita lihat referensi banyak orang, tapi yang kira-kira cocok dengan kita tuh apa gitu dari situ. Ya bukan berarti mencontek, tapi mungkin belajar dari karakter orang gitu ya. Benar. Untuk yang cocok dengan karakter kita sendiri. Iya, kita sendiri juga harus membentuk karakter sendiri. Ya caranya intinya ya harus mendalami, harus into ke bidang yang kita sukai. Dan juga itu tadi, belajar, jangan pernah berhenti belajar dan harus rajin pastinya. Sip, itu kiat yang mungkin kalau kalian belajar berapa SKS gitu ya, tapi ini langsung ke orang yang mendalami. Dan kalau sudah dunia pekerjaan
sharing-sharing begini, cerita begini itu mahal harganya, mungkin bisa berapa SKS gitu. Hmm. Thank you Reza Ya, untuk ya. ilmunya, masukannya untuk Sama-sama. teman-teman di What with West. Wesley, ya. Jangan kaget kalau besok-besok gue nggak pakai jas ini lagi karena ini kebetulan kita di Metro TV, jadi habis siaran Soccer Time kalian bisa nonton Soccer Time tiap Jumat ya. Ya, Jumat 1 jam setengah 11 malam sampai setengah 12 malam waktu Indonesia Barat. Ya, kalian lihat bagaimana Reza get into dan pekerjaannya dalam bentuk karakter. Iya, Oke, sampai ketemu lagi di What with West berikutnya. Salam bola untuk kebaikan. siap.